Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas Saham Best. Bagi Anda yang ingin sahamnya dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau klik link deskripsi di bawah untuk mendrop saham yang ingin Anda analisa di Instagram ataupun Facebook kami. Dan perlu kami tegaskan, ini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual saham yang kami analisa. Dan kali ini kami akan menganalisa saham Bank Syariah Indonesia Tbk atau kode sahamnya BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 2.710, mengalami kenaikan 30 poin atau 1,12%. Total transaksi yang terjadi di BRIS adalah 275,45 miliar rupiah. Ini membuat saham BRIS cukup liquid. Market capital atau nilai pasar dari BRIS adalah 111,19 triliun rupiah. Bila kita melihat rentang harga BRIS selama 1 bulan terakhir, BRIS bergerak dari 2.270 sampai dengan 3.980. Ini membuat harga BRIS secara monthly atau secara bulanan sudah di bawah mid channelnya atau sudah di bawah daerah area pertengahannya. Tetapi kalau kita melihat secara year to date atau dari tahun lalu, harga terendah BRIS adalah 135 dan harga tertinggi BRIS adalah 3.980. Jadi rentang harga BRIS selama tahun kemarin cukup fantastis, dari 135 sampai 3.980. Kalau kita lihat, investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 5,7 miliar di saham BRIS. Sedangkan selama 1 bulan terakhir, investor asing tercatat melakukan net foreign sale sebesar 6,45 miliar di saham BRIS. Tapi kalau kita melihat secara year to date, maka investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 39,62 miliar rupiah di saham BRIS. Dan kalau kita melihat juga bahwa saham BRIS sendiri adalah sebuah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, tepatnya tanggal 9 Mei tahun 2018. Seperti yang kami sering sampaikan bahwa di komunitas Saham Best kami tidak terlalu banyak melihat saham-saham yang baru saja IPO karena belum bisa di-track atau belum bisa dilihat bagaimana performan kinerjanya sebelum melantai di pasar modal. Dan kalau kita lihat, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tampil sebagai pemilik saham utama dari BRIS 71,65%. DLPK Bank Rakyat Indonesia Saham Syariah memiliki 8,25% dan masyarakat mempunyai 20,11%. Jadi dari segi kepemilikan tidak ada masalah karena masyarakat jauh lebih sedikit daripada pengendali. Kemudian bila kita melihat, komisaris utamanya adalah Mulia Effendi Siregar dengan direktur utamanya adalah Heri Gunardi. Dan kalau kita melihat, memang performa BRIS di tahun 2020 ini cukup mencengangkan ya, karena labanya di kuartal ketiga naik secara fantastis baik secara Q on Q maupun secara year on year. Bahkan tampak EPS BRIS 2020 naik lebih dari 3 kali lipat daripada 2019. Bayangkan pada dari 2018 ke 2019 BRIS turun dari 11 ke 8, tiba-tiba di saat COVID-19, di saat bank-bank lain mencetak laba yang turun, BNI, BMRI, BCA semua mengalami penurunan laba, BRIS bisa naik labanya sampai 3 kali lebih. Apa penyebabnya? Saya juga masih tidak begitu mengerti. Kemudian kalau kita lihat salesnya, BRIS
Salesnya adalah 3,28 triliun, asetnya 56,1 triliun, liabilitasnya 50,8 triliun, equity 5,3 triliun, dengan net profitnya adalah 190,58 miliar. Book value per share dari BRIS sendiri adalah 545. Ini membuat BRIS secara valuasi terlihat sangat mahal karena price earning ratio-nya atau PER-nya adalah 103,62 kali. Wow. Sedangkan price to book value ratio-nya adalah 4,97 kali. Wow juga. Yang menjadi masalah adalah dengan PER dan PBV yang sebegitu besarnya, ternyata income BRIS termasuk kecil. Net profit margin-nya hanya 5,81% kalau kita bandingkan dengan BCA yang lebih dari 30%. Sedangkan return on equity-nya hanya 4,8% dibandingkan dengan BCA yang sekitar belasan persen gitu ya. Jadi baik NPM-nya maupun ROE-nya kalah jauh, tapi PER dan PBV-nya luar biasa mahal. Dan BRIS sendiri sudah tampak sekali membagikan dividen, yaitu tanggal 8 bulan 5 tahun 2019. Dan kalau kita melihat saham BRIS secara teknikal, saham BRIS secara primary trend sedang mengalami uptrend karena candle bergerak di area atas dari moving average 200. Sedangkan bila kita melihat dari secondary trendnya, BRIS bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari moving average 20. Kemudian bila kita melihat volume perdagangannya, terlihat bahwa terjadi penurunan transaksi yang menandakan tren mulai melemah. Dari indikator MACD atau MACD belum membentuk sebuah pola, entah itu golden cross maupun dead cross, sehingga ini bisa membuat kita mengambil posisi wait and see atau menunggu adanya sinyal beli maupun sinyal jual. Sedangkan kalau kita melihat dari indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di fase netral yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan, tapi belum terlalu turun sampai ke fase yang lebih rendah. Kemudian bila kita melihat dari aktivitas top 5 broker selama sepekan ini, kita melihat bahwa top broker, top 3 broker maupun top 5 broker sedang melakukan back distribution. Bagi kami, saham BRIS memiliki support pertama di harga 2.440, support kedua di harga 2.100, resisten pertama di harga 2.970, dan resisten keduanya di harga 3.700. Risk dan reward ratio saat ini adalah risknya sebesar 22,51%, sedangkan rewardnya adalah 36,53% untuk saham BRIS. Bila kita melihat dari volume profilnya, saham BRIS saat ini sedang bergerak di atas volume profile terpanjang yang sebenarnya berada di range harga 1.340-an. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan, baik dari sisi fundamental maupun sisi teknikal dari saham BRIS. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Perhatikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami komunitas saham BES. Untuk mengetahui komunitas saham BES, silahkan klik di deskripsi Instagram maupun Facebook kami. Terima kasih dan sampai jumpa.